guys, baik di video kali ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan materi sejarah agama Hindu yang dimana di dalamnya nanti akan membahas tentang sejarah kerajaan Majapahit. Namun sebelum itu izinkan kami untuk mengatur panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Igede Aji Surya Dharma dengan NPM 211096. Saya sendiri Igede Aristana dengan NPM 211095. Saya Angelika Sahari, NPM 211084. Saya Nikoma Supiani, NPM 211081. Dan saya Nika Dextri Yuliandini, NPM 211073. Baik, selanjutnya kami akan langsung masuk ke pemaparan materi. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan sejarah singkat dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi oleh Raden Wijaya. Tempatnya di daerah Trowulan yang sekarang menjadi Mojokerto. Berdirinya Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari yang runtuh akibat adanya serangan dari bangsa Mongol. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar di dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Kepulauan Sulu, Manila atau Salahudung, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan sampai sekarang. Selanjutnya adalah masa kejayaan dari Kerajaan Majapahit. Meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada sang Mahapatih yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Temasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Champa atau Thailand, Kamboja, Siam, Buran Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Mpu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengket. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit, di antaranya: pertama, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Kedua, terdapat konflik perebutan tahta. Ketiga, meletusnya Perang Paregreg. Keempat, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527. Setelah itu, ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Sistem kepercayaan Kerajaan Majapahit. MC Rick Labs dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 1991 menyebutkan bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Mayoritas penduduk kerajaan Majapahit yang memiliki wilayah amat luas di Nusantara memiliki agama Hindu, Buddha, atau ajaran Buddha. Meskipun ada pula yang masih menganut kepercayaan leluhur, yakni kejawen atau animisme, ajaran Siwa Buddha merupakan sinkretisme atau pencampuran dari agama Hindu dan Buddha. Di era
Majapahit, ajaran yang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno ini berpadu menjadi satu. Kepercayaan jiwa Buddha sudah ada sejak zaman Singasari abad ke-11. Kemulaan dianut di Nusantara pada zaman Majapahit telah berhasil menyatukan seluruh Nusantara dengan Bhinneka Tunggal Ika Sang Hyang Dharma Manggolo. Sistem kepercayaan Kerajaan Majapahit setelah Majapahit runtuh pada abad ke-15 1500 Masehi. Kepercayaan jiwa Buddha tidak menonjol lagi di Jawa. Tetapi di Pulau Bali yang tidak tersentuh aliran kepercayaan lain, jiwa Buddha tetap lestari dianut oleh para keturunan Majapahit. Kepercayaan jiwa Buddha adalah penghormatan leluhur, di mana zaman dahulu orang mati dibakar dan abunya dilarung ke sungai atau lautan agar kembali ke alam moksha atau Tuhan Yang Maha Esa. Titik awal kesatuan jiwa Buddha memang pada zaman Majapahit, di mana pemujaan kaum leluhur Betara Brahma Raja yang aliran dua mempunyai siklus Cina yang beraliran Buddha dan kemudian menjadi cikal bakal lautan-lautan. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Saksi bisu kejayaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa, diantaranya candi. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit antara lain Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Sukoh, Candi Ceto, Candi Wringin Brajang, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumber Jati. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Prasasti. Prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit antara lain Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapanca Sapura, Prasasti Wringin Pitu, Prasasti Urare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, dan Prasasti Canggu Prasasti Jiwu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu sastra. Hasil sastra zaman Majapahit ini dibedakan jadi dua, yaitu sastra zaman Majapahit awal. Hasil sastra pada zaman ini adalah Kitab Negara Kertagambak karangan Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, Kitab Sutasoma dan Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular, dan Kitab Kunjara Karna yang dimana tidak diketahui pengarangnya. Yang kedua, sastra zaman Majapahit akhir. Hasil sastra pada zaman Majapahit akhir ditulis dalam bahasa Jawa. Di antaranya, ada yang ditulis dalam bentuk tembang atau kidung dan gancaran atau prosa. Hasil sastra terpenting antara lain Kitab Pararaton menceritakan riwayat Raja-Raja Singosari dan Majapahit. Kitab Sundayana menceritakan peristiwa Bubat. Kitab Sorandaka menceritakan pemberontakan Sora. Kitab Ranggawali menceritakan pemberontakan Ranggawali. Panji Wijaya Karma menguraikan riwayat Raden Wijaya sampai menjadi raja. Kitab Usana Jawa tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar, pemindahan keraton Majapahit ke Gergel, dan penumpasan Raja Raksasa Maya Denawa. Dan yang terakhir, Kitab Usana Bali tentang kekacauan di Pulau Bali akibat keganasan Maya Denawa yang akhirnya dibunuh oleh dewa. Baik, berikut merupakan sumber materi yang kami gunakan untuk membuat video ini. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami paparkan mengenai Kerajaan Majapahit. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.